Lalu pemirsa, bagaimana upaya evakuasi korban pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport? Kita terhubung bersama dengan dua rekan kami, ada Syamsul Marif di posko pencarian di Pangkep, Sulawesi Selatan, serta di Rumah Sakit Bayangkara ada Firda Jumardi. Namun kita terlebih dahulu akan menuju ke posko pencarian bersama dengan Syamsul Marif. Syamsul, bagaimana proses terkini di posko pencarian di Pangkep? Baik, yang dapat kami sampaikan hari ini adalah tim tim SAR gabungan tadi sudah diberangkatkan pagi tadi untuk melakukan pencarian korban yang saat ini memang dua korban yang sudah ditemukan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang sudah diketahui tadi karena tim SAR gabungan juga memang sudah memonitor lokasinya dan sudah dilakukan upaya penjemputan. Namun saat ini di lokasi kami mengabarkan saat ini sedang turun hujan karena memang informasi dari BMKG menyebutkan bahwa dalam beberapa hari ke depan ini cuaca di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tepatnya daerah Gunung Bulu Sarawang itu cuacanya tergolong ekstrim, hujan lebat, kemudian disertai dengan kabut tebal. Bukan hanya di tempat kami mengabarkan saat ini yang tadi diselimuti kabut, namun apalagi ketika berada di ketinggian Gunung Bulu Sarawang di mana lokasi tersebut merupakan tempat di mana dua korban saat ini sedang menunggu tim evakuasi untuk dilakukan proses evakuasi. Nah, memang informasinya bahwa sudah kemarin satu seru tim SAR gabungan sudah diberangkatkan menuju lokasi yang nantinya akan melakukan penjemputan, namun masih terhalang cuaca buruk dan bisa dikategorikan sebagai cuaca ekstrim karena selain hujan lebat juga angin kencang serta dengan kabut tebal yang selalu datang di menyelimuti tempat ini. Dan tadi kami sempat mengkonfirmasi bagaimana kira-kira mekanisme atau tata cara penjemputan korban yang saat ini berada di Gunung Bulu Sarawang. Nantinya diupayakan untuk tim relawan menggunakan teknik penyelamatan dengan seperti raffling seperti itu. Jadi nantinya ada tim relawan yang akan turun menggunakan 4 tali, 2 tali digunakan untuk mengangkat bodi dari korban, kemudian 2 tali kiri kanan akan digunakan untuk mengawal pergerakan dari proses pengangkatan ke korban ke atas. Tentunya juga sangat beresiko bagi tim relawan karena mereka harus betul-betul meminimalisir kesalahan sehingga tidak ada benda-benda ataupun material seperti batu yang jatuh ke bawah sehingga bisa membahayakan tim relawan itu sendiri. Nah, tentunya setiap sebelum pemberangkatan akan dilakukan briefing oleh semua tim SAR yang mereka akan mendiskusikan pola yang akan mereka gunakan untuk melakukan proses evakuasi. Dan informasi yang kami peroleh bahwa korban pertama yang berjenis kelamin laki-laki ini nantinya akan dievakuasi ke daerah Jamba yang kemungkinan setelah berhasil dievakuasi ke Jamba, lalu tim akan melakukan penjemputan dan diperkirakan akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di mana di sana ada posko DVI, posko antemortem yang tentunya tim dari tim DVI juga sudah memiliki data-data antemortem dari keluarga korban, penjelasan tentang keluarga korban, ciri-ciri fisik yang melekat di korban sebelum peristiwa pesawat jatuh ini terjadi. Ciri-ciri fisik diantaranya tanda lahir, kemudian pakaian yang terakhir digunakan, ciri-ciri fisik. Sementara itu ini nantinya akan di-combine, disatukan dengan data-data postmortem yang diperoleh dari body atau korban yang ditemukan. Tentunya kan ini akan ada proses yang harus dijalani, proses penyesuaian data-data, lalu kemudian bisa ditentukan siapa identitas dari korban yang ditemukan tersebut. Sementara itu untuk korban yang kedua yang berjenis kelamin perempuan ini tadi tim sudah diberangkatkan juga karena memang ada tim SAR yang berada di sekitar lokasi di mana korban ditemukan. Korban sudah
masukkan ke dalam kantong, lalu kemudian akan dijemput oleh tim yang sudah digerakkan. Namun karena kondisi di medan yang sangat berat, kemudian cuaca yang sangat tidak mendukung, hujan lebat disertai dengan kabut tebal yang sangat menghambat proses jalannya evakuasi. Kan tentunya kondisi cuaca ini adalah faktor yang paling utama bagaimana kelancaran sebuah proses evakuasi. Dan informasinya bahwa jarak pandang atau visibility atau jarak pandang jarak pandang tim-tim relawan hanya berkisar 5 meter, 2 meter, 5 meter hingga 10 meter, sehingga ini sangat menyulitkan tim relawan untuk melakukan pencarian. Dan kemarin memang sempat diwacanakan untuk melakukan rekayasa cuaca. Tentunya kita berharap agar rekayasa cuaca ini bisa sedikit memberikan kemudahan bagi tim relawan untuk melakukan proses pencarian, karena nantinya menurut informasi yang kami peroleh dari Kepala Basarnas menyebutkan bahwa upaya evakuasi lebih diutamakan untuk menggunakan armada udara atau menggunakan helikopter, karena lokasi ditemukannya korban ini tidak terlalu jauh dari Lanut Sultan Hasanuddin, sehingga upaya evakuasi dengan menggunakan jalur udara itu sangat memungkinkan. Itu pun jika kondisi cuaca di tempat ini juga bersahabat. Namun ketika melihat kondisi cuaca yang saat ini masih terus turun hujan, kemudian kabut tebal, dan keadaan serta dengan angin kencang, biasanya itu juga akan menyulitkan bagi tim berlawan ataupun armada udara untuk melakukan penerbangan. Dan informasinya bahwa dari 10 korban yang menjadi penumpang di pesawat ATR 42500 ini, yang Kapten Pilot Andi Dahanan, kemudian co-pilotnya Farhan Gunawan, ada Haryadi, Restu Adi, itu semuanya masih dalam proses pencarian. Dan korban yang kedua yang diketemukan berjenis kelamin perempuan, ada Florencia Lolita, ada Esther Aprilita. Namun sekali lagi kita belum bisa memastikan siapa di antara kedua perempuan yang menjadi korban ini, siapa identitas dari kedua korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari Senin kemarin sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita berharap agar cuaca di tempat ini memungkinkan untuk jalannya proses evakuasi. Itu dulu informasi dari Pangkep Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Ya, baik, terima kasih Syamsul Ma'arif melaporkan dari Pangkal Jenayah Kepulauan Sulawesi Selatan.